Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-272. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok menggeram. Tiba-tiba ia berbalik menelungkupkan dirinya dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tetapi bayangan itu masih jelas dilihatnya. Tetapi kini yang didengar adalah suara yang lain. Suara yang seolah-olah bergema di langit yang luas. Nasibmu terlampau baik, Ken Arok. Nasibmu memang terlampau baik. Kegelisahan di hati Ken Arok tiba-tiba memanjat sampai ke ubun-ubun. Dikatupkannya bibirnya rapat-rapat dan ditutupnya telinganya dengan kedua ujung jari telunjuknya. Namun suara itu kini serasa melingkar-lingkar di dalam dadanya. Nasibmu memang terlampau baik. Nasibmu memang terlampau baik. Dan menggema pulalah suara kecil. Apakah keturunan raja saja yang dapat menjadi seorang raja? Gila, gila. Ken Arok menggeram. Tiba-tiba ia bangkit dan duduk sambil menggertakkan giginya. Ketika ia memutar pandangan matanya, maka ruangan itu seolah-olah ditabiri oleh warna hitam yang kelam. Dari dalam bilik di samping ruangan itu, membayang warna lampu minyak yang kemerah-merahan. Agaknya lampu di dalam ruangan itu telah padam. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia telah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya. Ia tidak akan dapat ingkar lagi bahwa sebenarnya lah ia telah jatuh hati kepada permaisuri Kendedes. Perasaan itu telah mencekam perasaannya tanpa dapat dilawannya lagi. Kepergiannya dari Tumapel adalah suatu usaha untuk menghindarkan diri dari perasaan yang akan berlarut-larut memukau hatinya. Tetapi agaknya ia tidak dapat lagi menghindar. Kemana saja ia pergi. Kenapa ujung-ujung senjata Panji Bau tidak merobek dadaku saja? Sehingga aku akan terlepas dari perasaan ini. Aku akan terlepas dari pengkhianatan. Meskipun baru di dalam angan-angan. Karena Kendedes adalah istri tuanku Aku Tunggul Ametu. Istri junjunganku. Aku tidak akan dapat berbuat apapun. Seandainya Kendedes itu sekedar istri seorang kawanku. Bahkan istri bawahanku sekalipun. Karena perbuatan demikian adalah perbuatan yang terkutuk. Apalagi ia adalah seorang permaisuri tempat aku menghambakan diri. Lebih daripada itu, Tunggul Ametunglah yang telah mengambil aku dari dalam lumpur kehinaan dan hitam pekat. Yang seakan-akan telah memindah aku dari rumah semacam ini ke istana Tumapel yang megah. Bahkan Tunggul Ametung telah pernah pula menyelamatkan nyawaku ketika aku membuka susukan induk di padang karautan ketika bendungannya sedang dihantam banjir. Hampir-hampir Ken Arok tidak dapat menahan diri lagi untuk tetap berada di tempatnya. Seakan-akan sesuatu telah mendorongnya untuk pergi meninggalkan rumah itu, mengembara menyelusuri jalan-jalan padesan yang gelap, mencari-cari persoalan untuk melupakan Kendedes dari angan-angannya. Ternyata pertanyaan Purranti yang kecil itu
telah menuntunnya ke dalam angan-angan yang semakin menakutkan baginya. Meskipun Ken Arok sadar bahwa gadis itu sama sekali tidak bersalah, karena tanpa kesengajaan ia mengucapkan pertanyaan yang tersimpan di dalam hatinya dengan kejujurannya yang bersih. Aku harus dapat melawan perasaan ini. Sekali lagi Ken Arok menggeram sambil membantingkan dirinya berbaring di lantai beralaskan sebuah tikar yang kumal. Dengan sekuat tenaganya, ia telah melawan perasaan yang tiba-tiba saja tumbuh. Tetapi betapa sulitnya, bahkan tiba-tiba terngiang di kepalanya suara itu lagi. Seandainya Tunggul Ametung sudah tidak ada. Ken Arok hampir saja berteriak. Untunglah tangannya secara naluriah telah membungkam mulutnya sendiri, sehingga ia tidak mengejutkan seisi rumah di malam yang larut itu. Tetapi tiba-tiba Ken Arok mendengar sesuatu berderik di pintu ruangan itu. Semakin lama semakin jelas. Dengan matanya yang tajam yang seakan-akan mampu menembus kegelapan, ia melihat daun pintu lerek itu bergerak-gerak. Ada seseorang di pintu itu, desisnya. Tetapi sejenak kemudian suara itu diam. Daun pintu itu pun diam pula. Sesaat Ken Arok dapat melupakan angan-angannya tentang Ken Dedes. Seperti kecurigaan telah melonjak di dalam dadanya. Seolah-olah seseorang telah berusaha membuka pintu dan berusaha masuk dengan diam-diam. Dengan demikian maka Ken Arok pun justru berdiam diri pula. Ia sama sekali tidak bergerak. Hanya tangannya sajalah yang dituntun oleh naluri keprajuritannya meraba hulu pedangnya yang terletak di sisinya. Ketika sekali lagi pintu itu berderik-derik lambat, maka Ken Arok pun menjadi semakin diam. Diaturnya jalan nafasnya, sehingga seolah-olah ia telah tidur nyenyak. Perlahan-lahan pintu itu bergerak-gerak. Semakin lama semakin nyata bahwa pintu itu sudah mulai terbuka. Pintu itu memang tidak diselarak karena ayah Bangu Samparan tidur di luar. Desis Ken Arok di dalam hatinya. Tetapi siapakah yang akan masuk dengan diam-diam ini? Daun pintu itu semakin lama menjadi semakin terbuka lebar. Bayangan gelap malam yang hitam telah memulas sesosok tubuh yang berdiri di muka pintu yang kini telah terbuka itu. Hitam seperti bayangan hantu yang perlahan-lahan hendak menerkamnya. Tetapi ternyata mata Ken Arok benar-benar bermata yang tajam. Meskipun ia tidak mampu membuka matanya sepenuhnya, tetapi segera ia mengenal orang yang kini telah melangkah masuk, seperti seorang pencuri itu. Panji Bawu. Kecurigaan di dalam dada Ken Arok menjadi semakin melonjak. Hampir saja ia meloncat dan memilin leher Panji Bawu. Namun tiba-tiba niat itu diurungkannya, dibiarkannya Panji Bawu melangkahi telundak pintu. Suatu pergolakan yang dahsyat telah terjadi di dalam dada Ken Arok. Tiba-tiba ia terdorong ke dalam suatu pikiran yang aneh. Seandainya Panji Bawu berniat buruk, maka tanggapan Ken Arok atas hal itu dipengaruhi oleh kegelapan pikirannya. Apakah Panji Bawu akan menjadi lantaran membebaskan aku dari pengkhianatan ini? Dengan demikian, maka Ken Arok tidak segera dapat mengambil sikap. Meskipun tangan kanannya telah menggenggam hulu pedang di bawah kain panjangnya, namun ia tidak segera dapat bertindak.
Keraguan-raguan yang membayangi perasaannya telah membuatnya diam tanpa dapat berbuat sesuatu. Sementara Panji Bawu melangkah semakin lama semakin dekat. Tetapi nalar Ken Arok ternyata benar-benar telah dikaburkan oleh kebingungan yang mencekam dadanya. Di dalam hatinya ia berkata, agaknya akan lebih baik bagiku apabila aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melakukan, bahkan berangan-angan tentang pengkhianatan itu. Namun tiba-tiba pertanyaan yang lain tumbuh di hatinya. Tetapi apakah cara ini adalah cara yang sebaik-baiknya? Selagi Ken Arok dilanda oleh kebimbangan, sebelum ia menemukan keputusan terakhir, Panji Bawu telah berdiri di sisinya. Perlahan-lahan anak sulung Bangu Samparan itu berjongkok di samping Ken Arok. Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Begitu dahsyat pergolakan terjadi di dalam hatinya, sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Tetapi betapapun juga, ternyata bahwa ia tidak akan dapat membiarkan sesuatu terjadi atas dirinya. Nalurinya lah yang memaksa untuk bersiaga, meskipun tampaknya ia masih saja berbaring diam. Tetapi apabila ia memerlukan untuk menyelamatkan dirinya, maka dengan melentingkan tubuhnya ia pasti akan terhindar dari bahaya. Tetapi setelah sesaat Ken Arok menunggu, Panji Bawu tidak melakukan sesuatu. Dilihatnya anak muda itu berjongkok di dalam kegelapan sambil menegurkan kepalanya. Dan tanpa diduga-duga oleh Ken Arok, Panji Bawu itu kemudian duduk di lantai di samping tempatnya berbaring. Keheranan yang tajam telah melanda dinding jantung Ken Arok. Ia masih berpura-pura memejamkan matanya, meskipun ia dapat melihat dari sela-sela pelupuk matanya Panji Bawu yang duduk terpekur di sampingnya. Akhirnya Ken Aroklah yang tidak sabar menunggu. Dengan dada yang berdebar-debar, ia bertanya dalam nada yang dalam sambil berpura-pura menggeliat. Hei, siapakah kau? Panji Bawu terkejut sehingga ia bergeser surut. Maafkan aku, Kakang. Apakah aku mengejutkan kau? Perlahan-lahan Ken Arok bangkit, namun ia cukup waspada untuk menghadapi setiap kemungkinan yang tiba-tiba sekalipun. Kenapa kau berada di situ? Iya, aku sudah lama duduk di sini, jawab Panji Bawu. Hampir saja Ken Arok membantahnya, tetapi segera diurungkannya niatnya. Bahkan ia bertanya, apakah maksudmu menunggui aku tidur di sini? Panji Bawu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia ragu-ragu, namun kemudian ia berkata perlahan-lahan, Kakang, aku melihat betapa nyenyaknya kau tidur. Tetapi aku sama sekali tidak dapat memejamkan mata barang sekejap pun. Ken Arok memandangi wajah Panji Bawu dengan sorot mata keheranan. Ia tidak segera menangkap maksud anak Bangu Samparan itu. Tetapi ia melihat bahwa mata Panji Bawu yang liar itu kini telah menjadi padam. Agaknya perasaan Kakang telah sumeleh, sehingga semuanya telah menjadi bersih seperti air yang memancar dari sumbernya. Ken Arok masih belum tahu benar maksud Panji Bawu. Namun yang jelas baginya adalah bahwa Panji Bawu itu sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. Aku ternyata masih juga dikuasai oleh prasangka yang berlebih-lebihan, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Tetapi terhadap anak sebuah Panji Bawu, sudahlah sepantasnya aku selalu berhati-hati.
Namun yang ditanyakannya adalah, apakah maksudmu, Panji Bawuk? Panji Bawuk tidak segera menjawab, namun tatapan matanya serasa menjadi semakin dalam. Apakah kau mendendam? Bertanya Ken Arok kemudian. Panji Bawuk menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak. Tiba-tiba saja aku kehilangan segala macam nafsu dendamku. Aku berterima kasih kepadamu, Kakang. Panji Bawuk berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi dengan demikian, aku melihat betapa kotornya diriku. Apakah aku masih sempat untuk menikmati ketentraman hati dan tidur nyenyak seperti kau? Aku tahu bahwa kau pun pernah mengalami masa-masa penuh dengan noda-noda hitam. Tetapi kini kau menjadi seolah-olah tanpa cacat. Kau menjadi seputih warna kapas. Itulah sebabnya kau dapat tidur nyenyak. Tetapi aku tidak. Aku merasa diburu oleh semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Serasa setiap wajah mereka yang pernah aku lukai, apalagi yang terbunuh dalam pertengkaran-pertengkaran, selalu membayangiku malam ini. Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata Panji Bawuk itu, sehingga dengan serta-merta ia menyahut, itu pertanda baik buat hari depanmu, Panji Bawuk. Penyesalan memang menumbuhkan persoalan di dalam dirimu. Kalau kau dapat menanggapi dengan baik, maka kau akan terdorong kembali ke jalan yang lurus. Tetapi, aku tidak dapat meletakkan diri seperti kau. Kau dapat tidur nyenyak dan menyingkirkan segala macam dendam dan nafsu. Kau dapat mengekang dirimu untuk tidak membunuh aku dan adik-adikku. Kau dapat mengekang segala macam nafsu lahiriahmu, dan bahkan seolah-olah dari dalam dirimu memancar cahaya terang yang menerangi jalanku, adik-adikku, dan mungkin juga ibu dan ayahku. Apakah aku juga dapat melakukannya? Terasa dada Ken Arok bergetar semakin dahsyat. Justru kini ia merasa bahwa kebersihan hatinya selama ini telah berhasil dicapainya sedikit demi sedikit sedang teruji. Justru ketika ia berhasil mengangkat keluarga Bangu Samparan ke tempat yang bersih, ia sendiri mulai terseret ke dalam arus nafsu lahiriah yang akan dapat menodai hidupnya. Dan seperti guru di langit, ia mendengar Panji Bawuk berkata, kesempatan untuk membersihkan dirimu, itulah ciri dari nasibmu yang paling baik, Kakang. Ken Arok mengatupkan giginya rapat-rapat. Kali ini pun ia sadar bahwa tidak ada kesengajaan Panji Bawuk untuk mengorek perasaannya. Agaknya anak muda itu benar-benar melihatnya berhati bersih seperti yang baru saja dipertunjukkannya. Tetapi Panji Bawuk tidak melihat bahwa telah terjadi kemelut yang panas membakar rongga dadanya. Kakang, terdengar lagi suara Panji Bawuk. Apakah aku mempunyai kesempatan sebaik Kakang pula? Ya. Suara Ken Arok tergagap. Semua orang mempunyai kesempatan serupa. Kau pun mempunyai kesempatan seperti aku. Mudah-mudahan. Panji Bawuk seakan-akan berbisik kepada diri sendiri. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan itu. Dan mudah-mudahan aku tidak dapat terseret lagi ke dalam nafsuku yang tidak terkendali. Panji Bawuk berhenti sejenak, lalu tiba-tiba katanya, Kakang, aku tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Apakah aku akan dapat memegang teguh kesadaran ini? Terasa dada Ken Arok menjadi semakin tegang. Aku akan selalu cemas bahwa pada suatu saat kesadaran yang telah tumbuh ini akan menjadi semakin pudar dan akhirnya padam sama sekali, sehingga aku akan terseret lagi ke dalam duniaku yang hitam seperti ini. Jantung Ken Arok serasa berdentangan semakin keras, tetapi ia masih menjawab,
Kau harus selalu berusaha menjadi dirimu, Panji Pawu. Kau harus selalu ingat bahwa kau pernah bangkit dari dalam lumpur. Ken Arok berhenti sesaat, kemudian katanya, "Sudahlah, besok kita berbicara lagi. Sekarang aku ingin beristirahat." Panji Pawu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, beristirahatlah. Kau akan tidur lagi dengan nyenyak, dan aku akan tetap seperti keadaanku. Aku tidak tahu apakah perasaanku akan gelisah seperti saat ini untuk waktu yang lama. Kalau kau ikhlas, kau akan tidur dengan nyenyak." "Aku ikhlas. Ikhlas sekali, Ken Arok. Tetapi aku adalah seorang yang berhati lemah. Seperti yang telah aku katakan, mungkin pada suatu ketika aku akan terseret ke dalam arus yang dahsyat, yang tidak dapat aku tahankan lagi, sehingga hidupku seperti ini akan terulang dan bahkan menjadi semakin parah." "Itu tergantung kepada dirimu sendiri," potong Ken Arok dengan nada semakin tinggi. Panji Pawu terkejut mendengar jawaban itu, tetapi kemudian diendapkannya hatinya. Mungkin perasaannya sajalah yang membuat telinganya menangkap suara Ken Arok itu terlampau keras, sehingga kemudian sekali lagi ia berkata, "Hatiku terlampau lemah, Ken Arok. Hatiku terlampau lemah." Suara itu terngiang di telinga Ken Arok seperti suara ribuan lebah yang berputar-putar di telinganya, sehingga hatinya pun menjadi semakin gelisah. Suara itu seolah-olah telah menyentuh dinding hatinya, sehingga semakin lama semakin sering, sehingga Ken Arok menjadi ketakutan bahwa ribuan lebah itu nanti akan menyengatnya bersama-sama. Sehingga akhirnya Ken Arok itu berkata semakin keras, Pergilah, aku akan beristirahat." "Maaf, aku telah mengganggumu, Ken Arok. Bukan maksudku. Aku hanya ingin mencari ketentraman di dekatmu, karena seolah-olah kau memiliki suatu tenaga yang gaib yang dapat mempengaruhi perasaanku. Di luar aku merasa dadaku terlampau panas, tetapi di sini aku merasakan kesejukan yang memancar dari hatimu yang putih. Mudah-mudahan aku akan selalu ingat pesanmu, supaya aku tidak terperosok lagi ke dalam dunia yang penuh dengan kutukan ini. Semoga aku akan selalu ingat kepada seorang yang telah berhasil melepaskan dirinya dari dunia yang gelap, dan bahkan telah menemukan kebersihan hati yang tidak ternilai." Panji Pawu berhenti sejenak. Dadanya menjadi merasa semakin lapang setelah semakin banyak ia menyatakan isi hatinya. "Mudah-mudahan pula aku dapat menghindarkan diri dari ketakutan ini, bahwa suatu ketika aku akan kehilangan akal. Kalau aku melihat harta benda yang bertumpuk, melihat lingkaran perjudian, melihat apa saja yang dapat mengguncangkan ketabahan hatiku, aku akan selalu ingat kepadamu. Juga apabila aku dijerat oleh kelemahan perasaanku yang paling parah, yaitu wanita cantik. Mudah-mudahan aku dapat menghindarkan diri dari perbuatan terkutuk itu." Cukup! Tiba-tiba Ken Arok memotong keras-keras, sehingga Panji Pawu terperanjat bukan buatan. Sejenak ia terdiam sambil memandangi Ken Arok dengan mulut ternganga. Tetapi sejenak kemudian, Panji Pawu menjadi heran. Ia mendengar Ken Arok itu berkata terbata-bata, "Maafkan aku, Panji Pawu." Sementara itu, seseorang meloncat masuk ke dalam ruangan itu dengan sigapnya. Dengan cemas orang itu yang tidak lain adalah Bangu Samparan bertanya kepada mereka, "Apakah yang terjadi?" Kemudian katanya, "Hei, apakah kau berbuat gila, Panji Pawu?" Panji Pawu masih duduk di tempatnya. Ken Arok yang kemudian berdiri menjawab dengan serta-merta, Tidak ayah."
Tetapi Bangu Samparan masih tetap berdiri di tempatnya. Sebentar kemudian, dari ruangan dalam, istri muda Bangu Samparan datang dengan membawa lampu minyak. "Kenapa dengan kalian?" bertanya istri muda Bangu Samparan yang terkejut pula mendengar suara Ken Arok. Bahkan bukan saja istri mudanya, tetapi juga istri tua Bangu Samparan. Ketika adik Panji Bawuk pun ternyata terbangun juga dan melihat apa yang terjadi itu dari sela-sela pintu. Sedang Puranti masih juga tidur dengan nyenyaknya. "Kau berbuat gila, Panji Bawuk," ulang Bangu Samparan. "Tidak, ayah." Sekali lagi Ken Aroklah yang menjahut. "Biarlah anak setan itu yang menjawabnya," potong Bangu Samparan. "Apakah kau tidak menyadari keadaanmu? Untunglah bahwa Ken Arok tidak sepuas kau, atau aku, atau adik-adikmu." Panji Bawuk tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah ayahnya dengan pasrah, seolah-olah ia sudah tidak berhasrat lagi untuk membela dirinya. "Kenapa kau menjadi begitu gila?" Ayahnya masih membentak. "Anak itu tidak berbuat apa-apa, ayah." Sekali lagi Ken Arok mencoba menjelaskan. "Aku tidak bertanya kepadamu," potong Bangu Samparan. "Tetapi jangan dikira aku tuli. Aku terbangun karena suara ribut. Aku mendengar kau membentak. Pasti Panji Bawuk telah berbuat gila. Ia ingin melepaskan dendamnya selagi kau tidur." "Sama sekali tidak," Ken Arok membantah. "Ayah salah tangkap." "Jangan kau lindungi anak yang gila itu." Bangu Samparan menjadi semakin marah. "Kau cukup memaafkannya satu kali. Karena ia masih mencoba membunuhmu, maka tidak ada alasan lagi untuk membebaskannya dari hukumannya yang kau kehendaki." "Apakah maksud ayah supaya aku melakukannya sehingga tuntas, supaya tidak ada persoalan lain di kemudian hari?" bertanya Ken Arok. Pertanyaan itu ternyata telah membuat Bangu Samparan terdiam. Sejenak ia merenungi wajah Ken Arok, kemudian meloncat ke wajah anaknya, Panji Bawuk yang muram, dan wajah istri mudanya yang cemas. Karena Bangu Samparan tidak segera menyahut, maka Ken Arok berkata kepada Panji Bawuk, "Berdirilah, berdirilah." Panji Bawuk mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun berdiri perlahan-lahan. Hatinya merasa telah menjadi kosong. Tetapi sikap Panji Bawuk itu benar-benar telah membuat Ken Arok menjadi heran. Anak itu sama sekali tidak membantah, tidak membela dirinya, dan tidak berteriak-teriak atau tertawa menyakitkan hati. Anak muda itu tiba-tiba menjadi pendiam, tetapi perlahan-lahan menemukan jalan lurus yang menuju ke dunia yang terang. Ketika Panji Bawuk telah berdiri, maka berkatalah Ken Arok, "Lihat ayah, anak itu sama sekali tidak membawa senjata. Kalau ia ingin membunuhku, maka pasti ia membawa alat itu. Ia sadar bahwa aku mempunyai kelebihan daripadanya. Karena itu, maka ia tidak akan datang dengan tangan hampa dan tidak dalam sikap seperti itu." Bangu Samparan mengerutkan dahinya. Memang agaknya Panji Bawuk tidak membawa senjata apapun. Tempat di sekitar tikar yang masih terbentang itu pun sama sekali tidak menunjukkan hal-hal yang pantas dicurigainya. Namun tiba-tiba ia bertanya, "Lalu apa maksudmu datang kemari, Panji Bawuk?" Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ditatapnya wajah Ken Arok itu. Lalu lambat-lambat ia menjawab, "Aku ingin minta maaf kepada Kakang Ken Arok, ayah."
Jawaban itu pun terdengar aneh di telinga Bangu Samparan. Panji Bawu tidak pernah berkata sesareh dan sedalam itu. Meskipun demikian, ia masih bertanya, "Tetapi kenapa kau telah membuat Ken Arok marah dan membentak-bentak sehingga aku terbangun karenanya?" Panji Bawu tidak segera menjawab, tetapi ditatapnya wajah Ken Arok seolah-olah suatu permintaan kepadanya supaya ia menjawab pertanyaan itu. Agaknya Ken Arok pun menanggapinya. Maka katanya, "Aku tidak marah. Memang bukan maksudku membentak-bentaknya. Tetapi aku hanya sekedar terkejut. Mungkin aku masih dibayangi oleh kecemasanku di siang tadi. Sehingga tiba-tiba saja aku meloncat dan berteriak-teriak. Tetapi Panji Bawu memang tidak berbuat sesuatu selain duduk di samping tikar tempat aku tidur." Keheranan masih saja membayang di wajah Bangu Samparan, tetapi ia mulai dapat mempercayainya. Ia memang melihat perubahan yang terjadi pada anak sulungnya. Bukan sekedar perubahan sikap lahiriah, tetapi perubahan itu agaknya memang terjadi di dalam dirinya, di dalam hatinya. Karena itulah, maka ia kemudian percaya bahwa sebenarnya Panji Bawu memang tidak berbuat sesuatu. Karena itu, maka katanya kepada anaknya, "Kalau memang begitu Panji Bawu, sebaiknya kau tidak mengganggunya sekarang. Besok kau masih dapat bertemu dengan Ken Arok, sehingga kau tidak membuatnya terkejut." Panji Bawu mengangguk lemah. Jawabnya benar-benar membuat Bangu Samparan heran. "Ya ayah, aku menyesal bahwa aku telah mengganggu Kakang Ken Arok." Bangu Samparan menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, "Anak ini tiba-tiba saja menjadi seorang anak yang terlampau baik. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar memulas diri." "Baiklah, aku akan kembali ke tempatku," berkata Panji Bawu kemudian. "Malam masih cukup panjang." Bangu Samparan mengangguk. "Ya, tidurlah. Aku pun akan tidur pula." Maka Panji Bawu, Bangu Samparan, istrinya dan anak-anaknya yang mengintip di luar pintu pun segera kembali ke pembaringannya masing-masing. Ken Arok pun merebahkan dirinya pula dan mencoba memejamkan matanya. Tetapi ternyata bukan Panji Bawu lah yang tidak dapat memejamkan matanya sama sekali. Karena pada saat itu, Panji Bawu sambil menarik nafas panjang-panjang bergumam di dalam dirinya, "Aku harus ikhlas menghadapi semua persoalan. Aku harus merasakan hidupku seolah-olah baru mulai. Dan aku harus mencoba menemukan kepercayaan kepada diri sendiri, bahwa aku akan melawan segala godaan yang akan menyeret aku kembali ke jalan yang sesat." Panji Bawu itu seolah-olah telah menumpahkan semua yang menyumbat dadanya, sehingga nafasnya serasa menjadi pepat. Tetapi kini dadanya serasa menjadi lapang setelah semuanya ditumpahkannya kepada Ken Arok. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, justru menjelang fajar, maka Panji Bawu itu telah mendengkur di belakang kandang, di atas jerami kering. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.